memperebutkan tiket playoffs-nya. Tapi ini dia. EVOS Legends bukan EVOS Legends, sorry. Yes. Sorry. Kan kebalik kan. Karena aku ingetnya Neho di MDL kemarin. Iya, jadi itu EVOS Legends yang memang masih butuh banget dari segi poin. Tapi dengan debutnya Nea Norokunin nih ya. Sekarang harusnya menjadi warna baru lagi. Menjadi pocket strat kah untuk EVOS Legends itu sendiri? Mungkin saja, tapi balik lagi ya untuk dari EVOS Legends untuk di game kali ini menggunakan fighter jungler berupa Martis. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Fluffy dengan menggunakan Pakito mungkin akan bersentral ke arah damage. Tapi jangan lupa untuk tiketnya sebentar lagi juga udah pengen habis. Sisa tinggal yang Legend saja 30. Tapi Hijume kali ini HP-nya sisa 30. Harus mundur terlebih dahulu. Dengan adanya double healer nih ya, bukan healer doang sih sebenarnya dari Faramis ini. Yes. Jadi punya altar. Betul. Dia bisa membuat nantinya untuk prolong teamfight dia bakal lebih kuat lagi. Untuk saat ini tapi EVOS Legends berhasil untuk sedikit aja ada keunggulan yang bisa dimiliki dan efek stun masuk ke arah seorang Ayumi yang kita tahu di sini Ayumi nggak punya escape ability juga. Kecuali flicker yang dibawa sehingga ya itu akan menjadi bulan-bulanan harusnya. Ya bahkan kalau kita ngelihat dari segi emblemnya pun untuk Marksman sebenarnya ini head to headnya masih menggunakan Tenacity di talon keduanya. Untuk di talon pertama Rapture dan juga Agility. Tapi untuk di arah mid lane Malik sudah mulai diganggu perlahan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Pressure rate sakit banget ya, tapi di sini Nea masih bisa mundur. Fluffy dengan Pakitonya udah mulai masuk pula sedikit demi sedikit. Mereka hanya menghindari aja nih dari teamfight yang udah mulai terjadi karena mengingat turtle yang pertama juga saat lagi akan muncul. Yes, dan kita ngomongin turtle ya, otomatis kan bakalan ada setup kan. Dengan Dreams menggunakan Lolita ditambah lagi dengan Formase yang menggunakan Grok, menurutku ini bakalan jadi setup banget sih dari kedua belah tim. Jadi kuncinya di 19 dan juga di wall charge-nya. Tapi kalau kita ngeliat untuk teman-teman Todak, mereka sudah mulai berkumpul. Tapi Formase, lihat itu dia Lolitanya sudah mengeluarkan 16 tersebut. 16 tapi ternyata belum kena ke arah siapa-siapa. Wall charge-nya pun ya belum kena ke arah siapapun. Dan kali ini setup 4 player dari Todak udah langsung saja mencoba untuk masuk. Dan Nea Norokunin dengan retribution yang on point berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama. Tapi Fluffy masih ingin lebih lagi. First blood tercipta dan menjadi keuntungan yang besar karena Nea pun mendapatkan poin eliminasinya sehingga EVOS Legends berhasil untuk bisa mendapatkan 1.600 gold lead di menit yang kedua. Ini yang aku suka dari EVOS Legends. Gameplaynya bisa dibilang rapid area of effect teamfight power. Sekalinya dapetin turtle ditambah lagi dengan 2 poin kill, otomatis mereka langsung melakukan invasif terhadap jungle area ataupun purple buff dari Todak yang membuat harusnya ini mulai ada sedikit gap level antara Malik dan juga Nea Norokunin. Oke, di kali ini dari Ashi berhasil untuk ditumbangkan pula dengan feeder ice strike-nya. Tapi yang bikin aku terhighlight adalah di area god lane-nya. Yang kita tahu Leslie ini kan digadang-gadang sebagai natural counter-nya Cloud di lane phase ya kan. Tapi dengan ada bala bantuan tadi dari Dreams yang akhirnya membuat dari Brands ini unggul ini di atas dari Ayumi. Iya, dan kalau kita ngomongin Ayumi ya, bahkan emblemnya pun ternyata yang diambil adalah ke Quantum Charge. Jadi untuk dari segi damage sebenarnya masih bisa dipasang dengan Little Ignition, tapi balik lagi nyari escape mechanism, tapi balik lagi dan lagi invasive manuver untuk di arah bottom lane dari EVOS Legends. Bahkan lihat bagaimana Nea-nya pun tetap melakukan zoning out dan 2 player sudah mulai tertangkap dengan Ashura Aura. Yap, di flicker mundur ke belakang, kembali lagi ada dominasi dengan ada Feeder Ice dan juga dengan Blast, tapi Cloud Altar mencoba untuk menyelamatkan rekan-rekan dari Todak. Satu itu terakhir lagi dan Nea masih bisa bertahan dengan body block yang dilakukan oleh Dreams dan membuat dari Todak masih belum berhasil untuk bisa mendapatkan player-player dari EVOS Legends dan Fluffy. Dia langsung nge-cut juga tadi di depan base turret di arah top lane. Iya, ini dari Fluffy nge-cut ditambah lagi Dreams juga power ataupun rom impian kasarnya untuk teman-teman dari EVOS Legends sekarang. Lakukan covering terus-menerus dengan sangat baik dan bahkan lihat bagaimana Fluffy pun men-trigger beberapa skill source yang sekiranya penting untuk di arah XP lane, khususnya dengan Formase yang melakukan wild charge tapi tidak menghasilkan poin kill. Itu yang kan seenggaknya menandakan ataupun menginformasikan Fluffy bahwa udah nih keagresifannya bakalan di-tone down. Ya, dan mereka tahu betul ya damage terbesar nantinya akan disumbangkan oleh Ayumi. Makanya dari tadi Ayumi ditekan terus-menerus walaupun emang Ayumi nggak tumbang ya. Tapi dia pasti susah banget untuk bisa dapetin leveling. Apalagi ratingan di shield turretnya udah mulai kekikis juga di tangan dari Brands. Dijagain juga kan sama Hijume. Jadi kalaupun emang dia maju ya udah langsung Feather Strike, tekan lagi ke belakang. Jangan kasih minion wave kalau bisa dan
Ditambah dengan adanya 2 turtle yang sudah dikumpulkan oleh EVOS Legends sekarang, early power mereka ini benar-benar kuat banget. Dan bahkan lihat bagaimana Dreams juga sudah memotong yang ada di belakang sana. Yap, di follow up lagi dengan Federasi dari belakang. 4 player itu udah tapi flicker ke arah depan. Dan blastnya kena. Cult Altar mencoba untuk menyelamatkan rekan-rekan itu dengan yang belum pula sehingga hanya bertukar resource skill aja tanpa ada yang bisa ditumbangkan. Tapi bisa dilihat Altar bottom turret ya udah mulai dicicil. Formace menabrakkan diri dengan Watcher tapi blazing duet from Brans mencoba untuk memberikan damage tapi Todak masih terlalu sustain dan damage dari Brans masih belum cukup untuk bisa menumbangkan player-player dari Todak. Iya, ini item power spike-nya masih belum kelihatan tapi sedang menuju ke arah sana, apalagi dengan formasi yang sudah mulai terhimpit di depan sana. Di belakang pun ditutup dengan ada Fluffy, bahkan dipaksa oleh Dreams juga. Nea sudah mulai masuk, tapi apakah bisa selamat dengan 1 bar HP tersisa? Ternyata Nea masih bisa mendapatkan poin kill, tetapi ditukarkan dengan adanya Ayumi yang melakukan kill point terhadap dirinya juga. Baik lagi dengan Fluffy dengan jab-nya 2 kali jab. Burst damage yang besar membuat Ayumi pun tumbang. Ini sangat-sangat untung untuk siapa? Brans. Oke. Dreams berhasil untuk ditumbangkan. Yes. Tapi pertukaran menjadi cukup mahal ya. Kembali EVOS Legends berhasil untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih pula. Tadi satu gerakan dari Fluffy ya, yang dia coba untuk nge-backstep dari arah belakang. Walaupun emang teman-teman dari Todak ini sustain semua, jadi nggak bisa yang langsung di instant burst kill gitu ya. Dengan adanya item-item yang di menit ke-6 bisa kita lihat juga masih belum cukup. Iya, bahkan kalau untuk dari segi itemnya aja ini aku respect banget sama Nea. Langsung ngambil ke arah Toilet Armor untuk meminimalisir burst power dari Ayumi juga. Begitupun juga dengan Malik sebenarnya. Tapi di lain sisi, kita ngeliat ke arah Fredrin dari Malik, ini ngambilnya bener-bener item mentahnya dulu. Still Place dan juga Silence Rope. Yap, tapi Hijume nampaknya harus menerima damage yang cukup besar dengan adanya sebuah Watch Charge juga. Tapi Brans kali ini sudah mulai masuk dan di miss aja kalkulasinya dengan ada Cult Altar. Sehingga kali ini walaupun Ashi yang berhasil ditumbangkan, tapi Formace 1 hit terakhir lagi masih bisa bertahan. Tapi Ayumi sekarang sudah membawa bantuan untuk Todak sehingga Brans pun berhasil untuk di-take down pertama kalinya. 1 ball temen snipe, gak bisa lagi untuk dihindari sehingga Dreams harus menyusul kepulangan dari Brans ke arah base terlebih dahulu. Oke, 2 player ditukarkan dengan Turtle. Menurutku ini pertukarannya masih cukup oke sih. Tapi lihat bagaimana Fluffy mencoba untuk sekuat tenaga memberikan pertukaran lagi dengan 1 bar HP tersisa. Fluffy mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Tertangkap dengan Taunt dari Fredrin. Tapi masih punya shield. Cukup lama untuk menumbangkan ke arah Fluffy. Tapi setidaknya ada pertukaran lagi yang bisa dihasilkan oleh Todak. Yap, tapi ada perfect turtle berarti untuk Nea ya. Ini membuat goldnya masih belum tersalip walaupun outer turret ya atau plane berhasil untuk dihancurkan. EVOS Legends mereka tadi dari awal udah benar-benar clean banget, rapi banget. Tapi di saat ada overextend tadi di bawah, ini berkelanjutan sampai sekarang Todak udah bisa mendapatkan berbagai macam objektivitas ya. Bahkan kalau kita lihat dari segi gold lead-nya aja, Ayumi pun masih bisa mengimbangi dengan adanya Nea di angka 5.200 gold. Mungkin kalau misalkan goldnya udah menyampai ke angka 8.000 itu udah mulai jadi warning sign juga untuk EVOS Legends melakukan fast end game. Karena kalau misalkan sampai terscaling sampai ke arah late game, problemnya adalah yang bisa nahan itu cuma Dream saja dengan shieldnya. Hijume bisa aja 1 kali tembak, setengah darah hilang. Dari EVOS, Icon melakukan setup dengan sangat baik. Real world manipulation. Damage reduction yang dimiliki. Tapi ya balik lagi, Fluffy Brans yang paling kasihan sih nanti kalau udah lawan Leslie di arah late game. Iya, apalagi nantinya dari Todak bakal kuat banget. Dia punya altar, dia punya bloom yang nanti makin deres lagi. Tapi altar turret piramid memang sudah dihancurkan ya. Ini menjadi sebuah keuntungan di mana vision nantinya dari EVOS Legends akan lebih luas lagi. Endless battle sudah dikantongi oleh Ayumi. Dan paling bete sebenarnya dari Florin adalah nggak cuma dari segi heal-nya saja. Tapi kalau misalkan dari do-nya ataupun pasifnya itu udah full di angka 1000 stack. Itu bakalan ada efek anti-regen. Yang ngebuat ya udah Fredrinnya bisa full potential. Ditambah lagi dengan Marzi juga bisa full potential juga. Yang ngebuat itu bakalan jadi prolong team fight. Ada stun-stunnya juga loh. Ada yang stun itu yang kecil tapi ternyata berimpact ya. Tapi Formace ini udah sakit banget pastinya. Dia punya Blade of Despair sebagai attack tambahannya. Dari tadi Formace juga berhasil untuk bisa menciptakan momen demi momennya ya. Watch Charge yang berkali-kali dapetin target yang on point. Dan untuk kali ini dari Todak yang memang cukup tertinggal. Lord yang pertama sekarang sudah muncul. Melihat dengan adanya 3 altar turret yang hancur dari Todak, mereka harus fokus dulu nih untuk bisa menjaga posisinya. Sedangkan Lordnya udah mulai di setup oleh EVOS Legends. Iya, dan bahkan kalau misalkan kita perhatiin ya, ini Fluffy main ngambil lane jauh mulu sih dari tadi. Bener-bener ngambil ke arah split pushnya karena dia pun pede gitu loh. Kalaupun ada 1v1 situation, dia bakalan kuat untuk setidaknya survive. Kalaupun nggak ngambil ke arah point killnya. Dan mungkin dia bakalan join di saat ada kontes-kontes seperti ini. Lihat bagaimana pergerakannya juga sudah mulai masuk ke arah mid lane. Sepertinya akan membantu ke arah backside dari EVOS Legends. Ya karena Todak di sini dengan
meta UBA ya bisa dibilang ya. Dia harus banget main rapat dan satu-satunya mungkin yang bisa didelegasikan untuk lakuin lane jauh yaitu adalah Formace. Yes. Tapi Formace dibutuhkan pula untuk inisiasinya dengan crowd control yang dimiliki. Jadinya tadi lane atasnya benar-benar terbengkalai banget. Betul. Sehingga Fluffy bisa dapetin inner turret secara gratis bahkan. Karena ya balik lagi, kalaupun emang udah nggak ada Grok, pasti bakalan bingung sih untuk sisi stopping powernya itu bakalan dari mana. Udah gitu ketemunya Martis gitu loh, yang punya sisi immunity juga gitu. Jadi agak susah untuk bisa mengatur teman-teman dari EVOS Legends untuk team fight yang bisa menguntungkan bagi tim Todak. Tapi itu yang sangat-sangat shining banget sebenarnya dari EVOS Legends. Bagaimana mereka bisa memanage untuk memiliki team fight yang rapat tapi singkat, diikuti dengan minim resiko dari tadi. Walaupun sebenarnya kalau menurutku resikonya ada, cuma resikonya itu kalau misalkan overextend masuk ke dalam turret seperti yang ada di bottom lane tadi, yang di-mention juga sama Owl. Itu mungkin akan sangat-sangat berbahaya, tapi langsung saja kita kembali ke gamenya. Yap, gamenya masih berlanjut di mana Lord yang pertama berhasil didapatkan secara free pula. Karena balik lagi Todak, mereka harus melakukan defensif dan mereka juga lumayan terdistract dengan adanya outer turret yang hancur, inner turret di arah atas yang tadi bisa didapatkan oleh Fluffy. Sehingga Lord yang pertama bakal diberikan aja oleh Todak dan nampaknya di area orange udah mulai terjadi ada keramaian. Formace dengan hanya beberapa basic stack saja, setengah darahnya sudah menghilang. Power dari Ban sepertinya sudah mulai cukup dari segi itemnya, tapi lihat bagaimana Nea sudah mulai memotong juga lewat belakang sana. Bahkan Fluffy pun memotong untuk mid lane wave yang dimiliki oleh tim Todak. Yap, itu bagus banget sih. Gimana Neanya ngasih space ya untuk bisa Brans menghancurkan inner turretnya. Fluffy yang langsung nge-cut with minionnya. Sehingga kali ini Lord yang masih ditahan di arah top lane, ini bakal langsung masuk nantinya ke arah base turret dari Todak. Inner turretnya sekarang sudah rontok dan bakal di-manage aja karena lane di atas ini banyak banget dan oke, masih ada pasif dari turret ya. Di menit yang ke-11 bisa di-clear dengan cukup cepat juga. Dan sekarang fokusnya akan menuju ke arah base turret di arah top lane. Top lane pun sudah mulai dicicil perlahan demi perlahan, tapi Feather Extract ternyata dibuka terlebih dahulu. Formace maju ke depan sana, membentengkan beberapa damage. Tapi ternyata untuk dari segi turretnya sepertinya masih bisa dihancurkan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Yap, inisiasi tadi dilakukan oleh Dreams ya dengan adanya Dominant Blast, tapi memang nggak pengen di follow up. Yes. Itu hanya membuat dari Todak merelakan saja nih base turret di arah top lane ya. Tapi untuk kali ini, dua yang tersisa. Mereka masih berfokus untuk defensif terlebih dahulu dan EVOS Legends. Mereka bakal coba untuk sabar. Mereka bakal coba untuk nemuin dulu nih momentumnya nanti untuk bisa melakukan adanya objektif lagi terhadap turret kah, atau kan nantinya akan menunggu Lord yang kedua. Kalau aku ngelihat dari EVOS Legends, power paling besarnya untuk sekarang ya itu ada di Pakito dan juga dari Cloud-nya Brans. Bahkan sepatu pun itu nggak dijadiin gitu loh, cuman baru sepatu aja dan dijual bahkan diganti dengan ke arah knife. Apakah akan membuat full ke arah attack speed? Tapi sisanya untuk itemnya ini full ke arah ofensif dengan Malefic Roar, Demon Hunter Sword, Crimson Sight, dan ditambah lagi dengan Huskclaw untuk menambahkan durability-nya. Mengingat bahwa Brans membawa Quantum Charge. Ini beda 3 item loh ya. Yes. Sama Ayumi. Walaupun sebenarnya KDA-nya Ayumi juga bagus loh dengan 3-1-2. Tapi dengan adanya 3.400 gold lead yang dimiliki oleh Brans ini udah kelihatan banget segi gapnya. Sehingga ya tadi harusnya match up antara Leslie dan Cloud yang harusnya dimenangkan oleh Leslie. Ini nggak berjalan dengan sesuai rencana gitu dari Todak. Dan akhirnya udah mulai snowballing nih, Brans yang udah punya damage juga. Dan apalagi sebenarnya yang kelihatan follow up yang luar biasa itu dihadiri oleh Hijume. Yes, dari tadi Veteran Strike tuh nggak cuma buat nge-clear aja, tapi juga untuk ngebantu setup bagi Dreams juga sebenarnya. Dan mungkin menurutku untuk Todak ya, mereka bakalan bisa sustain ataupun melakukan counter attack terhadap teman-teman dari EVOS Legends jikalau Ayumi udah ngedapetin ke arah Blade of Despair-nya. Seenggaknya kalaupun emang dari EVOS Legends sudah memiliki item defensif yang cukup oke, tapi seenggaknya bikin bengkok lah sedikit HP dari EVOS Legends. Nah, mengcounternya seperti apa? Untungnya ada Hijume dengan long range power dari Veteran Strike-nya yang seenggaknya bisa ngerusak positioning dari Ayumi. Dan itu kalau udah sampai blunder, wah itu bakalan jadi bonus banget sih untuk teman-teman dari EVOS Legends. Bisa menggapai lah ya. Yes. Tapi ini sekarang gapnya udah kelihatan banget ya, level 13 dari Maliknya. Sedangkan Brans dan juga Nea di sini udah punya level maksimum. Dan Formace sekarang sudah selesai dengan satu buah Athena Shield. Karena lihat damage dari Brans yang udah mulai sulit untuk dibendung. Sedangkan Lord yang sudah ter-enhance kali ini udah mulai dipegang terlebih dahulu dan kayaknya Todak bakal coba untuk nge-contest kah? Ya, tapi Fluffy lihat di bawah sana. Clear wave minion. Wah, Ngambil minion yang enak, tapi lihat di belakang sana Malik bocor. ada yang sedikit
tersangkut dari Hijume-nya. Yap, ini udah mulai bocor banget ya, tapi Hijume nampaknya harus menutup kembali Revider Strike karena tidak menggapai kepada target yang dituju. Dan Brans sudah mulai ngicilin juga keberadaan dari Malik di sana, ada mulai masuk, tapi Brans tertangkap sudah dan bahkan ter-take down, dan kali ini Lordnya masih bisa diamankan di tangan dari Nea, tapi satu dorongan dari Fluffy di arah bottom lane berhasil juga untuk mendapatkan base turret di bawah. Iya, itu udah kelihatan ya dari segi teamfight damage-nya paling besar ada di tangan Ayumi dengan 7.500 damage dari teamfight yang ada di Lord barusan. Fluffy, Martis, dan Fluffy, Nea dan juga dari Hijume pun tadi nggak bisa input banyak damage gitu loh. Tapi setidaknya walaupun benar sudah tumbang, dapetin Lord di menit yang ke-14 sekarang. Kalaupun udah Brans tumbang kayak gini, sebenarnya nggak terlalu rugi-rugi amat, karena Brans juga bakalan hidup dalam 5 detik lagi dan bisa langsung join team fight yang akan dibawa oleh EVOS Legends. Oke, cukup lah ya. Tapi Cukup lah. agak ngeri-ngeri sedep ya tadi ya. Bisa ditumbangkan. Masuknya Tapi duluan soalnya tadi ya? iya, untuk kali ini kayak ketarik Shadow Stampede ya kalau nggak salah ya. Tapi dengan adanya dorongan dari arah tengah juga nih, bakal coba untuk di-manage terlebih dahulu dari segi wave minionnya. Sedangkan teman-teman dari Todak di sini kurang banget dari segi high ground defender pastinya. Ini yang harus bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari EVOS Legends karena Lord yang sudah ter-enhance sekarang sudah berjalan di area top lane. Masuk ke dalam satu base yang dimiliki oleh Todak, tapi nampaknya tidak akan di-follow up berlebih lagi karena EVOS Legends. Mereka masih menunggu wave yang selanjutnya walaupun Ashi kali ini menerima damage yang cukup besar dan Flicker dipaksakan untuk keluar terlebih dahulu. Oke, ini adalah paksaan yang dilakukan oleh EVOS Legends dengan masuknya 3 wave minion. Bahkan Fluffy pun mengamankan ke arah Blade of Despair. Memaksimalkan damage potensial dari seorang Pakito membuat Fluffy pun lebih berbahaya lagi untuk laning 1v1 situation. Masalahnya kalau misalkan lawannya selayaknya Tamu, selayaknya mungkin Alpha, itu dari segi Rigin masih bisa diadu lah. Kalau kita ngelihat ke arah item build-nya aja, ini udah ada Bloodlust X, Hunter Strike, dan juga Blade of Despair. Jangan lupa ditambah sama Oracle. Yang ngebuat regenerasi HP dia itu bakalan sangat-sangat masif gitu loh. Untuk counternya, kita bisa melihat bahwa Dominance Ice itu sejauh ini masih belum kita lihat. Tapi adanya cuma satu, yaitu Necklace of Durance di tangan Florin. That's it. Jadi kalau misalkan Grok 1v1, kayaknya nggak bakalan langsung bisa one shot sih. Oke, dan itu one shot dari Flicker. Menunjukkan seorang Hijume dan juga Brans yang tertabrak sudah sehingga Hijume berhasil ditumbangkan dengan Brans. Kena 4 orang sekaligus tapi tidak ada forward damage yang cukup sehingga kali ini Brans berhasil untuk menemukan Formace, mundur ke arah belakang. Tapi lihat, Nea mengacak-ngacak lini belakangnya. Ayumi pun harus mundur ke terlebih dahulu. Tapi pertukaran menjadi 2 untuk 1 dan bahkan Nea-nya dihilangkan. Menuju ke arah Dreams yang harus mundur terlebih dahulu dengan konsil yang dimiliki. Sehingga Immortalnya pun masih bisa dipertahankan. Team fight-nya udah oke untuk teman-teman dari EVOS Legends, tapi sayangnya masih berasanya kayak kurang damage gitu loh. Apalagi tadi Hijume juga tidak sempat mengeluarkan Veteran Strike-nya di momen seperti itu. Ya karena wajar sekali. Posisi dari Hijume ini terlalu dekat dengan teman-teman dari Todak membuat dia pun sepertinya agak ragu untuk bisa mengeluarkan Veteran Strike. Iya, kaget juga. Kena flicker soalnya, kena flicker dan yang kena stun dari White Shards itu Brand sama Hijume. Yes, dan yang paling aku suka sebenarnya dari Nea itu Ayumi benar-benar ditangkap. Dipegangin ya? Kayak megang ayam tau gak sih? Kayak ayo mau kemana gitu loh, mau kemana gitu loh. Ashura Aura keluar, Mortal Coil keluar. Hanya untuk mengurangi damage dari Todak dan itu sebenarnya efektif tadi untuk di arah team fight-nya. Kalau sampai bisa dilakukan lagi oleh Nea, ini bakalan menjadi power dari EVOS Legends yang mungkin akan menjadi turning point lah untuk kemenangan dari EVOS Legends di game kali ini. Yap, tapi dengan tadi tumbangnya Brans dan juga Hijume dan bahkan ya tadi tidak membuat dari Todak bisa mendapatkan banyak objektif lah ya. Masih bisa dibilang dari EVOS Legends sekarang mereka masih memegang kendali juga dan bahkan Malik masih cukup percaya diri untuk mengambil ke arah Lord yang sudah ter-evolve kali ini. Tapi lihat Ayumi benar-benar dipegangin terus-menerus. Flicker dipaksa untuk keluar terlebih dahulu tapi lihat Malik menelan damage yang cukup banyak dan bahkan terkena kembali dari satu buah Ashura Aura sehingga Lordnya kali ini akan terreset dan menjadi Lord yang evolve. Yes, Fluffy posisinya udah join team fight. Tapi Formace tadi sedang melakukan clear wave minion terlebih dahulu. Yang membuat disadvantage juga untuk teman-teman dari Todak. Brans tadi dari segi team fight-nya sebenarnya positioningnya udah oke. Tapi sayangnya kena clock up dari Lord yang akhirnya meng-cancel Blazing Duet yang dia miliki. Otomatis damage output pun tidak bisa maksimal. Oke, dan kayaknya Todak di sini bakal coba untuk maksa kontes sih. Karena ini akan menjadi penentu lagi. Kalau misalkan nantinya bisa didapetin sama EVOS Legends, ini bakal berbahaya. Lord yang evolve bakal dikawal aja. Tapi kali ini Palik masih cukup percaya diri ya untuk berada di lini depan.
berkaca dari item yang sudah kita lihat juga, ini Malik satu-satunya yang item full defense ya. Iya. Karena sisanya dari formasinya hybrid, Ashinya juga dia bikin fleeting time ke arah Necros of Durance. Jadi nanti bakal mengandalkan ke arah Malik yang bakal ada di frontliner dan trikinya adalah dia yang bawa retribution nanti. Jangan lupa dari tadi Formes juga selalu dipancing sama Fluffy untuk clear wave minion. Itu dari tadi berdua udah kayak bestie. Mainnya tuh kayak berduaan mulu kan di arah laning top lane ataupun di arah mid lane, otomatis sisi power pun juga berkurang dari teman-teman Todak. Menyisakan berarti untuk sisi power tinggal Malik dan ini berarti sangat mengandalkan ke arah call altar yang dimiliki oleh Faramis. Kalau nggak ada call altar ataupun call altarnya sudah tertrigger, itu bakal jadi gambling parah sih. Oke, tapi tampaknya ada flicker. Ayumi kali ini bakal coba untuk dikejar. Ditabrak lagi dengan Endo 19, tapi bisa diselamatkan dengan ada Cult Altar yang dimiliki oleh Martizi di sana. Belumnya terbuka, memberikan efek healing lagi kepada teman-teman dari Todak. Dan bahkan peperangan kembali seperti karena Blazing Duet dari Brand memberikan damage yang cukup besar. Tapi Todak mereka dengan adanya heal up, mereka masih punya HP yang maksimum lagi. Sehingga Dreams yang bakal coba untuk dipanis begitu saja. Immortalnya dipecahkan, tapi Fluffy langsung menuju ke arah Ayumi. Tapi damage dari Ayumi cukup besar sehingga Fluffy pun harus kehilangan setengah dari HP-nya. Tapi Brands ingin melakukan adanya satu buah aksi split push tapi ditahan oleh Formation yang masih punya Immortal pula. Yes, power dari Brands hampir saja bisa menumbangkan ke arah Formes. Mungkin untuk safety measure dia langsung melakukan yang namanya Battle Mirror Image untuk mundur terlebih dahulu. Padahal tinggal 1 hit ya, apa 2 hit tadi kayaknya. Dari Formes bisa tumbang gitu loh. Tapi balik lagi kita menuju ke arah Lord sekarang di menit yang ke-20 sudah evolve pastinya. Jadi ini bakalan ada pukulan yang sangat menyeramkan kepada teman-teman dari Todak kalau EVOS Legends bisa mengambil Lord tersebut. Masalah terbesarnya adalah selalu di-engage dengan Ayumi dari belakang. Cicil pelan-pelan, tembak pelan-pelan, tapi sekali tembak berasa gitu. Bisa 2 bar, bisa 3 bar HP. Iya, karena tadi banyak yang menuju ke arah Ayumi, tapi ada altar, ada bloom, ada flicker, ada master of camouflage. Iya, walaupun memang notabene dia minim escape ability ya, tapi banyak bala bantuan dari rekan-rekannya. Tapi untuk kali ini Fluffy dan juga Brands bersinergi untuk bisa langsung saja mendorong keberadaan dari Formes untuk mundur. Ada wave minion yang coba untuk dihantarkan terlebih dahulu, tapi nampaknya Martizi pun sudah sigap untuk mundur terlebih dahulu dan mengusir keberadaan dari Fluffy dan juga Brands. Pancingan pun berhasil, 2 player tertarik ke base turret membuat EVOS Legends pun semakin lega untuk di arah Lord lane-nya. Walaupun Ayumi dan juga Asik masih bersembunyi di dalam rumputan yang bisa dibilang cukup aman. Bahkan Hijume pun melakukan recall terlebih dahulu sepertinya untuk mengisi mana. Sementara Fluffy masih dengan strategi laning jauhnya. Bermain dengan fokus sekali untuk mencari split push. Brands di belakang sana juga sudah mulai join masuk ke dalam teamfight yang sebentar lagi akan terjadi. Yap, karena Lordnya di sini masih belum di reset ya. Malik mencoba untuk masuk, memberikan efek knock up-nya juga. Dan Malik kali ini HP-nya udah mulai tercicil sedikit demi sedikit. Masih ada belum kembali yang menjadi satu pengganggu untuk bisa mengkalkulasikan damage dari EVOS Legends. Dan Lordnya belum di reset. Lordnya bakal coba untuk dilanjutin lagi. Dreams menerima damage yang cukup besar dengan adanya satu buah ultimate snipe yang keluar dari Ayumi. Tapi Brands nampaknya harus mundur terlebih dahulu karena benar-benar ini Formes menjadi sang penyelamat bagi base milik Todak. Sedikit-sedikit ada Veteran Stack membuat zoning area untuk teman-teman dari EVOS Legends dan bahkan Lordnya pun ternyata masih bisa diambil oleh teman-teman dari EVOS Legends. 16 pun terkonek kepada Malik membuat dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi aku sangat suka dengan strategi EVOS Legends dengan kitingnya. Pindah ke arah laning, balik lagi ke Lord, pindah ke arah laning, balik lagi ke Lord. Seenggaknya itu udah bikin blunder dari segi fokusnya. Teman-teman tim Todak ini mau menuju ke arah mana? Distract lah ya. Yes. Itu yang tadi susah banget karena di dalam team fight dari Todak mereka bakal mengandalkan inisiasi dari Formation yang tadi sempat kita bahas juga kan. Betul. Dan tanpa adanya Formation ini dimanfaatkan terus-menerus oleh teman-teman dari EVOS Legends. Dan tadi ada Dominant Blast yang benar-benar ngasih space banget untuk Neanya bisa men-secure ke arah Lord tanpa adanya gangguan sama sekali. Dan untungnya tadi Ayumi itu berada persis di depan Veteran Strike kan. Jadi nggak ada backstep yang bisa dilakukan juga oleh teman-teman dari Todak. Wah, Ayumi ini udah kena 2 kali tetes aja udah kehilangan 2/3 dari segi HP dari maksimumnya. Ini cukup berbahaya. Ayumi sudah hadir kembali dengan HP yang full. Tapi kali ini Formes menabrakkan dirinya tapi dengan damage yang tidak cukup dari rekan-rekannya sehingga tidak ada yang tumbang sama sekali. Domain Blast terkonek dan bahkan Martizi ditumbangkan masih belum cukup untuk bisa menambahkan HP dari teman-teman Todak. Dan bahkan Blazing Duet from Brands berhasil pula untuk menumbangkan Formes di tangan dari Fluffy dan base-nya cukup terbuka dengan cukup lebar. Kali ini EVOS Legends akan bisa mengamankan game yang pertama. Permainan team fight, prolong team